Pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Shalom Rosipina People, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus saja. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan langsung share channel YouTube ini, sehingga ada banyak orang yang akan diberkati melalui tayangan YouTube kali ini. Dalam ibadah online untuk minggu ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Moranda Girsang yang akan membawakan hidup orang benar dan orang fasik dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Bagi Anda jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, jangan lupa untuk mengirimkannya melalui nomor rekening 6600117970, nomor rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Lalu apa saja kegiatan gereja selama sepekan ini? Ini dia. Gereja Baptis Indonesia Rosipina juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya dalam pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, berbagai aktivitas dapat tetap Anda lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Tapi jangan lupa, tetaplah menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan masker dimanapun Anda beraktivitas. Mencuci tangan Anda dengan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Tetap menjaga jarak, makan makanan yang sehat, berolahraga secara rutin, istirahat secukupnya, tidak melakukan aktivitas yang tidak terlalu perlu di luar rumah. Dan jangan lupa untuk mendukung terus upaya pemerintah untuk melakukan vaksin. Jemaat yang terkasih, kita akan segera beribadah. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau saja yang boleh bertata dalam setiap hal yang boleh kami lakukan dalam ibadah kali ini. Biarlah setiap pujian Engkau bertata di atasnya. Engkau juga yang mau memberkati setiap ibadah dan apapun yang boleh kami lakukan dalam ibadah online ini. Berkati setiap pelayan-Mu Bapa, berkati setiap orang yang menyaksikan, sehingga ketika kami boleh menyaksikan ibadah ini, kami boleh mendapatkan kebaruan, boleh mendapatkan harapan yang lebih bersama Yesus Kristus saja. Dan Bapa, akhirnya Bapa, kami bersyukur dan meminta Engkau senantiasa menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kegiatan ibadah ini, walaupun masih kami lakukan secara online. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa, kami serahkan ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya kita beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari kita buka hati dan pikiran kita memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan bersama-sama segala puji syukur.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. kamu katakan lagi soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorakan haleluya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana dalam ibadah ini untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru dan selamat menyongsong perayaan Gongsi Fatsai. Gongsi Fatsai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang indah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah melawat kami di saat nyanyian dan pujian kami naikkan kepadamu. Marilah lawat kami lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Mengajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan, mengajar kami bagaimana kami boleh hidup diberkati dan berbahagia seperti yang direncanakan Tuhan. Untuk itu urapilah hamba-Mu dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Karuniakan hikmat dan tutur kata yang memuliakan nama-Mu dan membangun iman kami. Jauhkan dari perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna Tuhan. Dan mampukanlah setiap jemaat-Mu dengan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka sungguh dipuaskan, dibangun dan dikuatkan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hidup kami semua memuliakan nama-Mu dan kami diberkati dan berbahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastilah semua kita ingin hidup berbahagia. Ingin hidup kita diberkati Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara orang tua maupun orang muda, bahkan anak-anak pun, yang menginginkan hidupnya tidak berbahagia, yang menginginkan hidupnya tidak diberkati Tuhan. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa bisa berbahagia kalau memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya. Sehingga hidupnya hanya berfokus kepada mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Dan apakah yang terjadi ketika dia telah memiliki kekayaan? Dia punya kesempatan untuk bersenang-senang. Dia punya kesempatan untuk bermewah-mewah. Dia punya kesempatan untuk menikmati apa saja yang dia inginkan. Tetapi jika kita bertanya, apakah dia berbahagia dengan segala kekayaannya itu? Belum tentu. Ada banyak contoh orang yang kaya yang tidak berbahagia. Ada contoh bagaimana para selebritis yang terkenal tidak berbahagia. Ada orang berpikir bahwa kalau saya tenar, saya berbahagia. Ada orang berpikir kalau saya punya kedudukan yang tinggi, saya berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan tidak dilarang oleh Tuhan di dalam hidup kita. Begitu juga ketenaran pun tidak diharamkan oleh Tuhan bagi orang percaya. Memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi juga tidak diharamkan oleh Tuhan dimiliki oleh orang percaya. Semuanya itu boleh saja kita miliki. Semuanya itu boleh saja menjadi sebuah keinginan kita. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengatakan berbahagialah orang yang kaya raya. Berbahagialah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Berbahagialah orang yang memiliki ketenaran yang luar biasa. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana hidup kita bisa menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati Tuhan,
yaitu dari Mazmur pasal 1. Saya bahkan bacakan kepada Bapak Ibu semua firman Tuhan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu memegang Alkitab, baik itu Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik yang ada di gadget saudara, mari silakan buka dan silakan membacanya bersama-sama dengan saya. Saya bacakan Mazmur pasal 1, mulai dari 1, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 ini adalah Mazmur yang mengawali daripada seluruh isi Mazmur. Dan kalau kita membaca dengan cermat akan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh isi Mazmur, kitab Mazmur, maka kita bisa akan melihat di situ mengenai dua kehidupan, yaitu kehidupan orang benar yang diberkati Tuhan dan kehidupan orang-orang fasik yang mengalami kebinasaan. Jadi sepertinya Mazmur pasal 1 ini bagaikan sebuah pintu gerbang yang membawa kita kepada dua jalan. Yaitu pintu gerbang membawa kepada kebinasaan dan pintu gerbang yang sama yang bisa membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Nah, yang menariknya adalah bahwa di dalam pintu gerbang itu, dua jalan itu kita harus pilih. Apakah kita akan memilih jalan yang akan menuju kebinasaan, ataukah kita memilih jalan yang menuju kebahagiaan, atau hidup diberkati Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua, jemaat GBI Rosipina, adalah orang-orang yang pasti berkata, saya mau hidup menjalani jalan yang menuju hidup yang berbahagia. Nah, untuk itu firman Tuhan ini mengatakan ada dua fakta yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan yang berbahagia, menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Fakta yang pertama adalah dijelaskan dalam ayat 1. Bahwa orang yang menginginkan hidupnya diberkati Tuhan, orang yang hidupnya menjadi orang yang berbahagia, dia adalah orang yang memisahkan diri dari cara hidup dan cara berpikir orang-orang yang akan binasa. Nah, di dalam ayat 1 ini diberikan mengenai 3 ciri itu daripada jalan yang mengisahkan hidup dari cara perilaku dan cara berpikir orang-orang yang mengalami kebinasaan. Yang pertama dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Bapak Ibu, 3 kata kerja ini tidak berjalan menuruti nasihat, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, juga sekaligus membagi 3 ciri orang yang mengalami kebinasaan. Tapi walaupun ketiga istilah yang dipakai, orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, itu sebenarnya menunjukkan sebuah cara hidup yang sangat bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, untuk mengerti kita lebih jelas tentang orang fasik itu, saya akan ajak kita membaca dari Mazmur pasal 10 ayat 2-11.
Berbunyi seperti ini. Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang-orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membunuh, ia membungkuk dan meniarap, dan lalu orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk selamanya. Dari bacaan dalam Mazmur pasal 10 ayat 2 sampai dari ayat 11 ini, saudara, kita bisa melihat beberapa ciri daripada orang fasik. Yang pertama adalah orang fasik itu adalah seorang yang congkak, yang sombong. Sehingga dia menganggap dirinya adalah seorang yang lebih hebat dari siapapun. Bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki kecongkaan yang luar biasa. Yang kedua, dia adalah seorang yang menganggap rendah Tuhan. Dia tidak punya rasa takut akan Tuhan. Dia menista Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Dalam pikirannya, dalam hatinya dia berkata, tidak ada Tuhan itu. Saya hidup karena kekuatan saya. Saya berhasil karena kekuatan saya. Saya bisa dengan segala apa yang saya miliki. Saya tidak butuh Tuhan. Tapi yang kedua, mulutnya penuh dengan serapah, caci maki, kasar, saudara-saudara. Ya, di mana-mana orang sombong pasti kasar, kan? Orang yang congkak pasti kasar. Dia tidak pernah menghargai orang lain. Lalu yang berikutnya, dia memiliki cara hidup yang sangat kejam. Baginya menipu, menjebak orang, bahkan membunuh orang, itulah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Bagi dia orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, itu bagaikan sampah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hatinya congkak, hatinya tidak takut Tuhan. Prinsip hidupnya adalah saya yang terhebat. Dia memiliki rancangan-rancangan yang jahat. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Nasihat yang berkata, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau tidak perlu Tuhan. Dan rancangan-rancangan yang jahat, yang memikirkan tipu daya, memikirkan akan bagaimana bisa merampas orang lain, bahkan membunuh orang lain. Lalu para pencemooh disebutkan di dalam Amsal, saudara-saudara, yaitu di dalam Amsal yang ke-21 ayat 24 dikatakan begini, orang yang kujerang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi sama, orang fasik itu dengan pencemooh itu sama, yaitu sombong. Mereka memiliki tabiat yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik berkata, lu mau kemana? Kalau kita jawab, ke gereja. Dia ketawa, hahaha, ke gereja. Hari gini masih ke gereja.
Mereka bilang tidak perlu ke gereja. Lalu mereka tanya, gimana? Apa yang kau lakukan untuk gereja? Ketika kita berkata, ya, saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya memberikan persembahan. Saya berikan perpuluhan. Mereka ketawa dan berkata, hari gini masih beri ke gereja. Lu hanya mengurangi penghasilan lu. Mereka mengejek, saudara. Saudara-saudara, Tuhan berkata, jika kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, jika kita ingin menjadi orang yang berbahagia, maka fakta yang pertama kita harus lakukan adalah menjauhkan diri dari pergaulan dan cara hidup serta cara berpikir orang-orang yang menuju kebinasaan. Berbahagia orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Lalu yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, lihat di sini. Orang fasik berkata, nggak usah gereja, nggak usah gereja, nggak usah beri perpuluhan, nggak usah beri perpuluhan. Ngapain lu nggak mengasihi? Balas itu mata dengan mata, gigi dengan gigi. Itulah kata orang fasik. Bahkan dia berkata, ngapain lu tolong orang? Kalau lu bisa ambil uangnya, ambil hartanya. Ambil semuanya. Lalu ketika kita berkata, oh betul. Lalu kita berdiri di jalan orang berdosa, saudara-saudara. Kita ada di dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Lalu duduk, artinya menyatu. Tuhan berkata, proses untuk orang menuju kebinasaan, itu adalah pertama mengikuti nasihat. Yang kedua, setuju dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Yang ketiga, menjadi komunitas daripada mereka. Itu akan membawa kebinasaan. Mari kita pilih hidup. Dengan berkata, saya mau berbahagia. Karena itu saya akan menolak cara hidup dan cara berpikir orang-orang yang menuju kebinasaan. Yaitu orang fasik, orang berdosa, para pencemooh. Tetapi tidak cukup di situ, saudara-saudara. Firman Tuhan ini berkata fakta yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita menjalani jalan yang menuju kebahagiaan, yaitu di dalam ayat 2. Menyukai dan mentaati firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya, orang yang mencintai Taurat Tuhan dan yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita renungkan secara mendalam. Mungkin kita setuju dengan mudah ketika berkata, kalau saya menjadi orang yang sombong, saya tidak akan berbahagia. Kalau saya menjadi seorang yang culas, yang suka tipu-tipu, saya tidak akan berbahagia. Kalau saya menjadi orang yang berbuat kejahatan, merampas milik orang, mencuri milik orang, mengambil yang bukan hak saya, bahkan membunuh orang, menindas orang, kita berkata, itu pasti tidak bawa kebahagiaan. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa kalau saya mencintai firman Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka saya akan berbahagia? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan itu? Mengapakah saya akan berbahagia kalau saya mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam? Bapak Ibu, jawabannya sederhana. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan jika kita menjalani hidup kita dengan mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena firman Tuhan yang kita cintai itu, firman Tuhan yang kita renungkan itu, ia ibaratnya seperti multivitamin yang memberikan ke dalam tubuh kita vitamin-vitamin yang kita perlukan dalam tubuh kita untuk memiliki kehidupan yang sehat, yang prima,
di mana imun kita menjadi imun yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan oleh virus COVID-19. Di dalam ayat 3, orang yang mencintai firman Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah pohon, apakah itu pohon buah, apakah itu pohon bunga, dia hanya bisa tumbuh dengan baik kalau dia memiliki sumber air. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya akar dari pohon itu bisa menyerap air yang dibutuhkan dalam pertumbuhan pohon tersebut. Inilah gambaran daripada saat teduh yang kita lakukan. Ketika kita mengambil waktu pada malam hari, kita mengambil waktu pada pagi hari, membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah seperti saat akar pohon menyerap sumber-sumber air atau kebutuhan air yang bergizi, yang bisa dia teruskan ke batang pohonnya, sehingga pohon itu bertumbuh dengan sehat. Bahkan dalam ayat 3 ini dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon yang bertumbuh dengan baik hanya berguna kalau ada buahnya. Cobalah kalau saudara menanam pohon mangga. Pohonnya kuat, daunnya lebat, tapi tidak pernah ada buahnya. Apa gunanya? Kita menanam pohon mangga karena kita menginginkan buahnya. Buah adalah sesuatu yang menjadi berkat dalam hidup kita. Buah adalah sesuatu karya-karya yang terjadi dalam hidup kita. Perbuatan, pekerjaan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ayat 3 berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Mazmur 119, pemazmur berkata, aku mencintai firman-Mu, aku melakukan firman-Mu, aku berpegang pada firman-Mu, maka aku lebih bijaksana daripada para pengajarku. Aku menjadi seorang yang selalu menang di dalam peperangan. Pemazmur berkata, pelit firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima kebenaran ini, bahwa firman Tuhan itu memberi hikmat kepada kita seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Bahkan firman itulah yang menuntun kita memperoleh keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Firman itu mengajar kita akan kebenaran. Firman itu mendidik kita. Firman itu merubah hidup kita. Bahkan firman itu memperlengkapi kita dalam perbuatan yang baik. Seseorang menulis, Alkitab yang bersih menunjukkan hidup yang kotor. Tetapi Alkitab yang lusuh menghasilkan hidup yang bersih. Maksudnya kalau Alkitab saudara di rumah itu tidak pernah dibuka, tetap bersih. Bisa dipastikan. Kata penulis itu, pemilik Alkitab itu hidup dalam dosa. Tapi kalau Alkitab yang ada di rumah itu adalah Alkitab yang lecek karena sering dibaca, itu membuktikan hidup pemilik Alkitab itu dalam kebenaran. Karena memang firman Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan memampukan kita untuk berkata tidak terhadap kefasikan.
Firman Tuhan memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Firman Tuhan membuat kita berkata tidak untuk menjadi pencemooh. Dan hasilnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbeda dengan orang fasik, orang berdosa dan para pencemooh. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Bapak Ibu, kata sekam di sini bukan menunjukkan kepada kulit padi yang sesudah digiling padi itu ada kulit-kulitnya, lalu ditampi maka ada kulit-kulit halusnya itu yang terbang. Tapi kata sekam di sini lebih menunjuk kepada ketika kita menyalakan api dari beberapa kayu api atau katakanlah api unggun, saudara-saudara. Sesudah api itu menyala maka ada baranya. Ketika kita menyusun ulang kayu-kayu itu, maka ada percikan-percikan api yang terbang ke udara, yang menyala merah sebentar, kemudian lenyap. Orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebentar menyala, kemudian padam. Tetapi orang benar bukan saja hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi dikatakan dalam ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kata mengenal itu lebih daripada sekedar tahu. Tapi kata mengenal itu menunjukkan seperti seorang profesor yang sedang mempelajari virus COVID-19. Dia di dalam laboratoriumnya, dengan segala alat kecanggihan laboratoriumnya, dia mempelajari perilaku daripada virus itu, untuk mengenali jenis daripada virus itu, bahaya daripada virus itu, dan serum yang bisa dilakukan untuk membunuh virus itu. Itu yang dipakai ketika dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi dia mengerti betul siapa orang benar itu. Karena itu dia memberkatinya. Ada yang lain mengatakan kata mengenal jalan orang benar ini menunjuk kepada pengenalan seorang suami terhadap istrinya yang telah dia nikahi puluhan tahun. Atau seorang istri yang sudah menikah dengan suaminya puluhan tahun. Dia mengenal betul sifat daripada suaminya. Mengenal betul keinginan suaminya. Mengenal betul apa yang bisa menyenangkan hati suaminya dan yang tidak menyenangkan hati suaminya. Itulah yang dikatakan tentang Tuhan mengenal jalan orang benar. Bapak Ibu, bukankah kalau Tuhan mengenal artinya dalam pengenalan yang dalam seperti itu, Dia akan memberkati kita. Dia akan memenuhi hati kita dengan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan itu adalah dari Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman dari Mazmur pasal 1. Ambillah pilihan dan berkata, saya mau memilih hidup berbahagia. Karena itu saya akan menjauhkan hidup saya dari perilaku, perbuatan, dan cara berpikir orang-orang yang menuju kebinasaan, yaitu orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Dan saya akan mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam hidupku. Maka aku akan menjadi seorang yang berbahagia. Karena aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang berbuat berhasil. Lebih daripada itu, hidupku dikenal Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami pilihan untuk hidup berbahagia. Marilah Tuhan dalam anugerah dan kemurahan-Mu, kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu memampukan kami menjalani hidup yang berbahagia dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan, perilaku, dan cara berpikir orang-orang yang menuju kebinasaan. Itu orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Dan menjalani hidup menjadi orang yang mencintai firman-Mu, yang merenungkannya siang dan malam, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, dan tidak pernah layu daunnya, apa saja yang berbuat berhasil. Bahkan Engkau mengenal hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Bila kebenaran firman-Mu Engkau sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Membawa mereka kepada hidup yang berbahagia. Hidup yang diberkati Tuhan. Seperti yang dijanjikan dalam firman-Mu ini. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan kepada kita sekalian bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini kita melihat bahwa pandemi semakin meluas dan kita juga melihat bagaimana tenaga medis semakin kewalahan dan rumah sakit semakin penuh, dan kita juga melihat bagaimana bencana-bencana alam di seluruh Indonesia sedang terjadi saat ini, dan itulah yang sedang kita hadapi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita menyandarkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bila dengan keyakinan kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan melindungi dan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah pagi ini. Kami bersyukur lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan di minggu terakhir di bulan ini, di mana tema khotbah kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami dikenyangkan oleh berkat firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Muranda Girsang. Biar sungguh Tuhan, akhir daripada bulan ini kami percaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan, semua jemaat diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga akan melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Biar sungguh Tuhan Allah memberkati setiap firman sudah dibagikan dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir, dan sungguh-sungguh Tuhan memberkati, meneguhkan, meyakinkan iman setiap jemaat kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa. Kami mau serahkan Tuhan doa dan permohonan ini ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan, biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami berdoa, biarlah vaksinasi yang sudah dijalankan benar-benar dapat memunculkan kekebalan secara komunitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Bapak, walaupun kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, namun kami tetap percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi dan segenap jajarannya. Kami berdoa untuk tenaga medis Tuhan, dan juga dengan seluruh Tuhan aparat-aparat juga yang ada di pusat maupun di daerah yang sedang berjuang hari-hari ini Tuhan menghadapi pandemi, menghadapi bencana alam. Biar akhirnya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan ketabahan, dan Tuhan juga akan memberikan kesehatan agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap sungguh-sungguh dapat melakukan pekerjaan ini dan melakukan tugasnya dengan baik Bapak. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan Allah campur tangan kepada mereka sekalian. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan untuk kesatuan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, agar tetap boleh terpelihara dan terjaga dari sikap intoleransi Tuhan, dari sikap Tuhan radikalisme, dari sikap ekstremisme, bahkan dari ancaman terorisme Tuhan yang mengancam kesatuan persatuan Indonesia. Kami mohon berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dalam situasi dan kondisi yang ada ini. Biar pengharapan jemaat Tuhan hanya kepada Engkau saja, tidak goyah, tetap teguh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka sekalian tetap Tuhan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kesatuan persatuan sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan-persekutuan orang percaya di gereja mereka masing-masing, agar mereka tetap dalam kasih yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, untuk jemaat-jemaat kami yang sedang dalam pergumulan dan permasalahan di masa pandemi ini. Biar Tuhan juga campur tangan, memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan yang ada. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup Tuhan memberikan satu tuntunan dan bimbingan, agar kami dapat sungguh-sungguh Tuhan kuat menghadapi situasi dan kondisi yang ada
ada ini. Dan biar setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat kami yang beribadah walaupun masih dalam online di tempat ini. Biar sungguh Tuhan, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan senantiasa mengalir dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Allah juga yang akan terus memimpin kami untuk tetap setia dalam pengiringan kepada Engkau. Terpuji-puji namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu mari bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sepanjang hidupmu, bahkan sampai selama-lamanya, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.